Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, kali ini saya akan memanen buah kelapa sawit yang hari ini bertepatan tanggal 7 Maret 2023, atau kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa ya teman-teman. Meskipun bulan puasa, kewajiban kita bekerja harus tetap kita laksanakan. Oke, jangan di skip, kita akan melihat proses pemanenan buah kelapa sawit. Oke, let's go. Oke teman-teman, inilah alat yang akan kita gunakan untuk memetik buah kelapa sawit. Ini namanya egrek ataupun galah kalau orang Jawa, genter. Ini terbuat dari besi piper dan di atasnya itu seperti sabit ya teman-teman. Ini namanya egrek, dan ini panjangnya itu bisa sampai 14 meter. Mungkin kalau kita timbang beratnya itu sekitar kurang lebih ya 5 kilo. Dan ketinggian pohon kelapa sawit ya teman-teman, di sini kelapa sawit ini sudah berusia kurang lebih 25 tahun. Dia bisa mencapai tinggi sekitar 12 sampai 15 meter. Wow, sangat tinggi ya teman-teman. Itu dalam memetik atau menurunkan buah sawit itu banyak sekali resikonya ya teman-teman. Ada yang jatuhan pelepahnya, buahnya, dan itu sangat beresiko dan kita harus berhati-hati. Lihat, itu tinggi sawit itu sekitar 14 meter ya teman, sangat ngeri. Bagi yang tidak biasa, dia akan merasa takut. Kalau orang yang tidak tahu memetik buah sawit itu dipanjat, itu nggak mungkin ya teman-teman, karena tingginya kelapa sawit itu sampai puluhan meter, belasan meter. Harus memakai alat yang namanya egrek itu ya teman-teman. Dan inilah buah yang kita turunkan. Ini yang sudah masak itu berwarna merah oranye ya teman-teman. Dia mengandung banyak minyak. Meskipun dia itu matangnya itu sangat menggoda, tapi ini tidak bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena banyak minyaknya. Harus diolah dahulu sehingga kita bisa menggunakan minyak dari buah kelapa sawit ini. Untuk pohon kelapa sawit yang berusia sekitar 25 tahun itu, untuk hasil dari memetik buah sawit itu idealnya ialah dalam 2 hektar itu sekitar 70 sampai 80 tandan buah kelapa sawit ya teman-teman. Tapi dalam musim-musim yang panen raya bisa lebih dari itu, tapi untuk masa-masa yang tidak buah panen raya, yaitu sekitar 80 tandan per 2 kapingnya. Dan
rotasi dari pemanenan buah kelapa sawit ini ialah 2 minggu sekali harus dipanen atau diturunkan buah sawitnya, karena kalau tidak diturunkan dia akan membusuk di atas dan menyebabkan banyak sekali jamur dan penyakit yang akan menyerang pohon kelapa sawit. Dan di sebelah tempat saya memanen buah sawit ini terdapat pohon kelapa sawit yang masih kecil ya teman-teman. Ini berusia sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Dan buah kelapa sawit itu akan mulai bisa dipanen dan berbuah itu kira-kira berusia 3 tahun setelah tanam, dia baru bisa dipetik hasilnya. Ini masih umur sekitar 1 tahun ya teman-teman, jadi dia masih seperti ini. Jadi sawit atau buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dari atas pohonnya kumpulkan ya teman-teman, dan diangkut dengan alat yang memakai sorong seperti ini atau sepeda motor dan dikasih keranjang. Dan ada juga yang menggunakan gerobak sorong atau angkong, tapi kita lebih menghemat tenaga memakai sepeda motor dan keranjang di belakang. Ini lebih menghemat tenaga. Dan kita akan mengumpulkan buah kelapa sawit itu di tempat yang sudah ditentukan atau di TPH-nya. Kelapa sawit ini, dan inilah tempat pengumpulan buah, mana semua buah yang dari dalam kita kumpulkan di suatu tempat yang namanya TPH atau tempat penimbangan buah ya teman-teman. Itu depan sana itu sudah terkumpul buah. Tadi jatuh dari kelapa sawit, kita angkut dengan sepeda motor ini, kemudian kita kumpulkan di. Nah, itu hasil dari pemanenan kita hari ini teman-teman, dimana berat dari buah itu menimbang sawit atau pohon kelapa sawit yang berusia 25 tahun itu ada yang pertandanya itu dengan berat rata-rata 25 kg. Bahkan ada juga yang mencapai buah sampai berat 50 kg. Itu sangat berat ya teman-teman. Semua itu tergantung dari perawatan dan pemupukan pohon kelapa sawitnya. Tangkai-tangkai yang panjang. Dan buah sawit yang sudah terkumpul, kita akan potong tangkai-tangkainya yang masih panjang ya teman-teman. Seperti nampak itu sudah masih panjang tangkai-tangkainya, dan kita susun dan kita potong tangkai yang masih panjang, karena jika tidak dipotong tangkainya akan menjadi masalah di pabrik PKS-nya dan akan terkena potongan kerugian, sehingga diwajibkan buah yang masuk ke PKS harus dalam keadaan tangkai yang sudah terpotong. Itu idealnya satu tanggal itu minimal 25 kilo. Ini 25 kilo, namun ada juga yang kecil seperti ini 10 kilo, ada yang 30, bahkan ada yang sampai 50 kilo per tanggal.
ini saya memanen ini baru butuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa menghasilkan buah pandan sawit sebanyak 57 pandan. Ya, butuh waktu 2 jam. Itu saya yang bagian mengirimkan buah. Terus saya akan memotongnya juga, teman-teman, tangga-tangga yang panjang.